Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Hasil temuan jaringan kerja pemetaan partisipatif atau JKPP menemukan bahwa hanya 37% di ruang di wilayah Sulawesi Selatan yang dapat dinikmati masyarakat. Dari seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Maros menjadi daerah yang paling krisis ruang, pemirsa, dan terancam bisa menjadi daerah pertambangan. Krisis ruang yang dialami oleh pulau-pulau di Indonesia kini mulai dirasakan juga di Pulau Sulawesi. Berdasarkan hasil pengolahan data ruang di Pulau Sulawesi, hanya sekitar 37% yang dapat dinikmati secara bebas oleh masyarakat. Selebihnya justru menjadi kawasan industri ekstraktif berupa perkebunan skala besar dan sektor pertambangan. Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, kedua sektor ini merupakan sektor dominan dalam investasi di bidang ekonomi Sulawesi Selatan. Khusus daerah Sulawesi Selatan, Kabupaten Maros menjadi daerah yang krisis ruang terbilang parah, bahkan terancam menjadi kawasan pertambangan di Sulawesi Selatan. Secara keseluruhan di Pulau Sulawesi, daerah Sulawesi Selatan juga menduduki peringkat pertama sebagai daerah yang areal pertambangannya mencapai 3,5 juta hektar are. Mencatat dan kami memprediksi seluruh timbunan reklamasi yang akan masuk ke Pantai Losari untuk kegiatan reklamasi itu diambil dari 2 kabupaten. Yang pertama di Kabupaten Maros, yang kedua di Kabupaten Goa. Jadi ini juga yang ada hubungannya dengan konsesi pertambangan walaupun tambang galian. Tapi saya yakin bahwa rata-rata tambang galian yang dilakukan di Kabupaten Maros itu diperuntukkan untuk melakukan lebih dominan diperuntukkan untuk kawasan ataupun untuk aktivitas reklamasi di Kota Makassar dan di Kabupaten Goa juga seperti itu. Potret krisis ruang ini perlu mendapatkan perhatian dari pihak pemerintah setempat. Belum lagi peraturan yang mengikat terkait penataan ruang di masing-masing kabupaten kota di Sulawesi Selatan masih ada yang belum terrealisasi. Contohnya Kota Makassar, yang hingga saat ini masih belum selesai membahas perda rancangan tata ruang wilayah yang dinilai syarat dengan kepentingan. Perlu adanya sinergitas dari seluruh kalangan untuk memadukan sektor perekonomian tanpa merusak lingkungan. Elsa Dawi, Hardian Syaputra, V-Channel. Ya, jadi memang kalau kita berbicara soal ruang di Kota Makassar sendiri ini memang sudah sangat sempit dan semakin dipenuhi dengan pembangunan beton yang ada di Kota Makassar, sedangkan tidak memikirkan dampak yang akan terjadi setelah pembangunan itu tanpa adanya peraturan yang jelas tentang payung hukum untuk RT RW ini. Ya, ini sangat penting tentunya keberlangsungan hidup masyarakat kita, masyarakat pribumi yang tentunya mencari nafkah di negara kita sendiri, di bumi kita sendiri yang kaya dengan sumber daya alamnya, tinggal diolah tapi jangan sampai direnggut oleh orang corporate termasuk dari pengusaha-pengusaha dari luar ya. Nah, jangan sampai ini ya seperti yang perbincangan kita kemarin bersama JKPP dan WALGI ini 90% dinikmati oleh corporate, sedangkan 10% ini untuk masyarakat itu pun masih dibagi-bagi ya. Betul, sangat sedikit sekali.